Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Oke, di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas Polytron, teman-teman ya. Jadi kulkas Polytron ini dia atas bawah nggak dingin. Jadi atas nggak dingin sama sekali dan juga apalagi yang bawah nggak dingin. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian freezer. Yang pertama kita lihat di bagian freezer ya. Jadi di bagian freezer di sini nggak ada udara sama sekali yang keluar. Artinya besar kemungkinan ini kipasnya nih teman-teman ya. Nah ini kipasnya dan di sini nggak ada pengeblokan es ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian bawah. Di sini ada kompresor dan juga ada timer. Jadi ini proses pendefrosan sebenarnya teman-teman ya. Nah ketika proses pendefrosan kita coba nyalakan ya. Jadi kita nyalakan dengan memutar kebalikan arah jarum jam. Nah ini kita putar kebalikan arah jarum jam ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan obeng min ya. Oke, sekarang kita coba putar terlebih dahulu. Oke, di sini mesin kompresor sudah jalan ya. Artinya di sini harusnya mesin kompresor jalan dan juga kipas juga jalan ya. Nah, sekarang ketika mesin kompresor ini sudah bekerja dan sudah jalan, di sini untuk kondensor di sini panas ya. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian freezer karena di bagian freezer di sini kipasnya sepertinya nggak jalan. Nah, ini nggak ada hawa yang keluar sama sekali teman-teman ya. Jadi kipasnya nggak ada udara sama sekali yang keluar. Ini besar kemungkinan itu pasti kipasnya yang nggak berputar teman-teman ya. Jadi kita perlu pergantian teman-teman. Biasanya kalau misalkan kipas yang nggak berputar ini dikarenakan faktor ya dinamonya itu udah rusak teman-teman ya. Oke, untuk cara melepas dan cara pergantian kipas itu kita bisa buka di bagian evaporatornya teman-teman ya. Jadi di bagian rangka-rangka di sini kita buka. Nah ini kita buka, semuanya kita buka semua ya. Seperti layaknya kita mengganti defrost teman-teman ya. Nah ini kita lepas semua. Nah ini ya. Ini ada 3 baut ya, satu yang atas 2 nih teman-teman ya. Ada juga yang cuman di di obeng aja. Nah ini ada 2, kita lepas nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita lepas supaya kita bisa mengganti di bagian di bagian evaporatornya karena kipasnya nggak bisa berputar teman-teman ya. Jadi cukup mudah sekali ya teman-teman ya untuk melihat kerusakan di bagian kulkas 2 pintu. Oke, ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir kita buka di bagian evap, kemudian kita tinggal tarik aja ke belakang ya. Nah ini kita tarik, kita matikan dulu baru kita tarik. Nah kita tarik aja seperti ini. Oke, kita tarik. Nah ini sudah lepas ya. Nah ini ya untuk kipasnya nih. Jadi untuk pergantian kipas itu ada 2 metode. Teman-teman bisa langsung bongkar kipasnya, kita tarik, atau teman-teman bisa bongkar semuanya. Itu nggak masalah teman-teman ya. Sekalian kita cek di pembuangan, di defrost dan juga di heaternya. Tapi saran saya itu kita bongkar semuanya teman-teman ya. Jadi kita lihat mulai dari defrost, fuse dan juga heater dan juga saluran pembuangannya. Oke, di sini kita buka teman-teman ya. Jadi cover yang paling belakang itu kita buka. Nah di sini ada knop ya. Jadi ada knop seperti ini. Jadi kita tinggal lepas. Jika kalian nggak mau melepas di bagian covernya, teman-teman bisa buka aja menggunakan obeng ya. Karena di sini ada 2 baut ya di bagian kipas, itu teman-teman bisa buka dan tinggal tarik dan kita potong, lalu tinggal pasang aja sebenarnya teman-teman. Tapi ini kita bongkar semuanya ya teman-teman ya, biar takutnya nanti nggak ada yang rusak di bagian lainnya teman-teman. Nah kalau mau ganti secara langsung, teman-teman langsung bisa buka aja di bagian kipas ini. Tapi nanti kita nggak tahu ya kalau misalkan ada kerusakan di lainnya juga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini untuk cara simple atau cara cepatnya ya. Jika memang kipasnya aja yang rusak. Tapi kalau memang
nggak ada kerusakan lain, bisa teman-teman menggunakan cara yang seperti ini. Tapi saran saya itu kita lepas semuanya teman-teman ya. Nah ini tinggal potong aja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita coba lepas ya. Untuk di bagian cover kita cek semuanya. Nah di sini tinggal congkel aja teman-teman ya, karena di sini ada kancingan ya. Ya, jadi kancingan ini nempel ke bodi kulkas. Nah ini sudah. Nah ini sudah terlepas ya, tinggal yang bawah kita congkel lagi. Nah ini ya, ini sudah lepas. Nah ini soket ke kipas teman-teman ya. Nah, oke, kita lepas seperti ini. Nah ini kipasnya nih. Nah sekarang kita coba lihat di bagian saluran pembuangan. Di sini nggak ada masalah, dan untuk defrost di sini aman, semuanya aman teman-teman ya. Jadi ini kita tinggal pergantian di bagian kipas. Kalau teman-teman mengganti kipas, usahakan yang sama teman-teman ya. Oke, di sini kita cek. Oke, nah ini OL ya, artinya 0, nggak ada nggak ada tahanan sama sekali ya. Artinya mungkin ini spoolnya putus, itu nggak ada ya. Oke, di sini jika teman-teman mau beli, pastikan di sini kan asnya itu ya, itu harus sama ya. Jadi ada yang besar dan juga ada yang kecil. Dan biasanya untuk kipas seperti ini kadang-kadang retak di dalam teman-teman ya. Nah ini untuk harga sekitaran 90.000 sampai 100 ke atas. Oke, di sini pergantian kita lakukan teman-teman ya. Jadi ini yang kita ganti. Dan ini yang rusak teman-teman ya. Nah ini kita tinggal sabung. Untuk setrum kita bebas ya, mau bolak-balik terserah, karena di sini setrumnya bukan DC tapi AC teman-teman. Dan usahakan kita menggunakan solasi bakar supaya air nggak masuk. Nah ini kita korek, kemudian kita lanjut pemasangan. Jadi untuk pemasangan sama seperti kita membuka di bagian evaporator teman-teman ya. Oke. Nah ini tinggal kita pasang. Nah sebelum sebelum pemasangan ya, usahakan itu kita kita lihat dulu untuk putarannya. Takutnya putarannya itu ada yang ke kiri dan juga ada juga yang memang ke kanan teman-teman ya. Nah ini saya nggak ngecek ya, biar supaya nanti bisa teman-teman lihat juga untuk cara-caranya. Oke, sekarang kita coba ya, apakah kipas ini berputar ke kanan atau ke kiri. Oke, kita coba nyalakan terlebih dahulu. Nah ini untuk kipasnya sudah nyala ya teman-teman ya. Jadi hembusan kipas ini harusnya hembusannya itu ke depan, bukan ke belakang teman-teman ya. Kalau ke belakang itu malah kebalik. Nah ini nggak ada sama sekali ya, artinya ini hembusannya itu ke belakang bukan ke depan. Nanti kalau misalkan ke belakang seperti ini, itu nggak bakalan dingin meskipun kipas sudah berputar teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah untuk ciri-cirinya jika hembusan ke belakang itu di bagian bawah sini. Nah di sini itu ada udara teman-teman ya. Jadi ada udara yang keluar. Jadi lewat di bagian evaporator, bukan di bagian depan. Jadi ini perlu kita balik teman-teman ya. Dan untuk cara membaliknya kita tinggal kita balik ya. Nah tinggal kita balik aja. Untuk dinamonya atau angkernya teman-teman bisa balik. Biasanya di depan, itu kita taruh di belakang teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, baru kita pasang kembali untuk bautnya. Nah ini mungkin ada yang bertanya masalah atau enggak. Di sini nggak ada masalah sama sekali ya teman-teman ya. Hanya kita membalik aja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita baut dan sekarang ini kita pasang kembali ya, supaya putarannya itu udaranya menuju ke depan teman-teman. Oke, sudah selesai ya. Nah ini sudah selesai. Kita ketok-ketok ya supaya ini lancar. Nah ini udah selesai. Oke, baru kita pasang ya.
Nah, kita pasang seperti ini, kita pasang seperti semula ya. Nah, seperti ini. Ya, supaya itu putarannya ke depan teman-teman ya. Kalau sudah ke depan berarti sudah benar. Nah, ini kita tinggal baut aja nih teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba nyalakan dan kita lihat putarannya ya. Nah, ini udaranya sudah ke depan ya. Nah, ini sudah ada udara. Nah, jadi perhatikan ya untuk pergantian kipas. Jadi pergantian kipas jangan sampai kebalik teman-teman ya. Kalau kebalik ya percuma kita ganti, itu nggak bakalan dingin juga teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk cara memperbaiki kulkas Polytron yang atas bawah nggak dingin teman-teman. Jadi kita lihat dulu kompresornya jalan atau kipasnya jalan. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau bisa ke IG teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.